Diundanglah beberapa masyarakat, tapi bukan masyarakat Rempang. Yang paling lucu lagi, sosialisasi yang di kantor camat ini. Halo semuanya. Jadi baik, di sini saya akan membahas mengenai satu permasalahan atau konflik yang menggambarkan manajemen hubungan antar pemerintahan. Yang saya ambil di sini yaitu konflik yang terjadi di Batam mengenai kewenangan antara Badan Pengusahaan atau BP Batam dan pemerintah kota atau Pemkot Batam yang mewakili permasalahan klasik manajemen hubungan antar pemerintahan di Indonesia, khususnya tumpang tindih kewenangan otonomi daerah dan badan khusus. Jadi kasus ini terjadi juga karena adanya masalah struktural, operasional, dan politik yang menghambat good governance. Konflik ini bermula dari dualisme kelembagaan di Batam sebagai kawasan ekonomi khusus, di mana BP Batam dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 memiliki kewenangan luas atas pengelolaan lahan, perizinan, dan pelayanan publik. Sementara pemerintahan kota Batam ini berbasis otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengklaim yurisdiksi serupa. Jadi tumpang tindih ini terlihat pada pelayanan publik seperti perizinan usaha dan pengelolaan aset, menyebabkan proses berbelit-belit dan korupsi potensial. Jadi kasus ini mencuat juga sekitar tahun 2019 dengan dampak yang dimana penurunan kualitas layanan bagi warga dan investor. Tumpang tindih kewenangan Badan Pengusahaan, Batam mengelola 70% wilayah kota secara eksklusif, sementara pemerintah kota menangani urusan umum, menciptakan kompetensi bukan kolaborasi yang melanggar prinsip desentralisasi konkuren. Nah, jadi lemahnya koordinasi dan regulasi ini terjadi karena kurangnya regulasi yang jelas. Misalnya itu seperti harmonisasi Undang-Undang Batam dengan Undang-Undang Otonomi Daerah yang menyebabkan perbedaan interpretasi, data tidak sinkron, dan konflik administrasi harian. Konflik ini juga menunjukkan lemahnya monitoring dan evaluasi hubungan antar pemerintahan atau MHP. Jadi tanpa sistem pemantauan rutin atau indikator layanan, investasi, dan kepuasan publik. Jadi tumpang tindih kewenangan Badan Pengusahaan Batam dan pemerintahan kota ini dan baru meledak ketika sudah tersebar ke pelayanan publik dan iklim investasi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 28 Tahun 2018 menegaskan pembagian urusan sama daerah, di mana konflik Batam ini justru muncul karena adanya pembagian kewenangan pusat, daerah, atau urusan konkuren yang tidak diselaraskan dengan status khusus kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas Batam. Jadi kerjasama formal pusat badan pemerintahan Batam dan juga Pemkot Kota Batam ini juga dikemas dalam skema yang jelas, misalnya perjanjian kerjasama pengelolaan lahan dan pelayanan satu pintu. Jadi forum semacam itu tidak dimanfaatkan optimal untuk melobi pemerintahan pusat agar mendesain ulang relasi Badan Pengusahaan Batam dan Pemkot Pemerintahan Kota Batam. Jika forum ini berjalan dengan baik, maka kepala daerah bisa membawa isu Batam ini ke level nasional, misalnya ke Kemendagri, Kemenko Perekonomian, dan mendorong model sharing power yang lebih adil. Organisasi hubungan pusat daerah dalam kasus ini juga di mana tidak jelas atau single entry point, di mana hubungan pusat daerah yang terdiri dari Kementerian Teknis, Kemendagri, Kemenko, BP Batam, dan Pemkot dengan struktur sendiri-sendiri, dan juga tidak adanya unit yang secara tegas bertanggung jawab dalam mengelola dan menangani konflik kewenangan, sehingga koordinasi ini bersifat ad hoc. Lesson learning dan best practice MHP menekankan yang pertama itu pentingnya harmonisasi regulasi khusus atau kawasan bebas dengan undang-undang pemerintahan daerah sebelum implementasi agar tidak ada dualisme kewenangan. Yang kedua itu perlunya mekanisme MHP permanen, forum koordinasi rutin, SOP, perizinan satu pintu, dan sistem informasi bersama pusat BP Batam dan pemerintahan kota Batam. Yang terakhir itu best practice yang dimana model satu otoritas kawasan dengan dewan bersama pusat daerah atau skema CO manajemen di mana keputusan strategis harus disepakati dua tingkat pemerintahan. Jadi kesimpulan dari kasus yang terjadi di Batam yang dimana menggambarkan kegagalan manajemen hubungan antar pemerintahan akibat desain institusional yang ambigu pasca desentralisasi.
di mana model tumpang tindih atau overlapping authority lebih mendominasi daripada kemitraan hierarkis. Akibatnya, pelayanan publik terhambat, menciptakan ketidakpastian hukum dan efisiensi fiskal yang merugikan pembangunan nasional. Jadi rekomendasi yang perlu dilakukan mengenai kasus atau konflik yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu yang pertama itu harmonisasi regulasi. Jadi pemerintah pusat segera revisi undang-undang terkait melalui Mahkamah Konstitusi atau undang-undang baru untuk batas kewenangan jelas dengan gubernur sebagai koordinator. Yang kedua itu penguatan koordinasi, di mana bentuk forum tripartit atau pusat, Pemprov, Pemkot, BP dengan mekanisme data sharing digital dan sanksi administratif. Yang ketiga itu peningkatan kapasitas, di mana pelatihan bersama pegawai dan alokasi dana khusus untuk sinergi plus audit independen tahunan oleh BPK. Yang terakhir itu adanya pendekatan politik, di mana libatkan DPRD dan stakeholder lokal dalam mediasi untuk mengurangi ego sektoral menuju model intergovernmental relations yang kolaboratif.